Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, kita itu dijadikan sebagai anak-anak Allah agar roh kita itu menjadi roh yang sempurna. Dalam arti memiliki nurani yang cerdas seperti nurani Allah. Maka perlu diingat roh kita bukan berasal dari tempat lain, melainkan dari dalam Allah sendiri. Nesyamah itu diberikan atas hidup kita. Ketika menciptakan Adam, Allah menaruh nismat hayim ke dalam pribadi manusia. Ditiupkan di lubang hidung, gitu ya. Dan hiduplah seorang manusia itu karena roh itu dari Allah ada dalam kehidupan manusia itu. Oleh karena itu dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, bukan tanpa alasan jika kitab suci berkata, roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingini dengan cemburu. Maksudnya begini, Allah Bapa, Elohim Yahweh itu sang pemilik hidup, memiliki kecemburuan bahwa roh yang diberikan olehnya itu dalam diri kita harus kembali kepada Dia. Kecemburuan ini menunjuk pada hak Allah atas roh itu. Karena Allah menghendaki agar roh itu kembali kepada Dia. Karena itu miliknya. Amin ya saudaraku ya. Makanya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Itu bukan sekedar gelar formalitas. Tetapi adalah sesuatu yang memiliki makna dalam dan sangat mendalam di dalamnya. Roh yang disempurnakan memiliki kecerdasan spiritual, di mana tindakannya bisa tepat presisi dengan yang dimau Allah, atau dalam arti bisa melakukan kehendak Allah. Itu kalau disempurnakan terus. Kita dipanggil untuk menyempurnakan itu, karena kita harus sebelum kita menutup mata di bumi dan selesai detak jantung kita di bumi ini, kita harus menjadi sempurna seperti Bapa di surga itu. Makanya roh kita harus terus disempurnakan, saudaraku. Tapi bukan berarti kita menyamai Allah loh ya, bukan. Tetapi salah satu ciri orang yang memiliki spiritual quotient, kecerdasan rohani itu, dia akan berjuang di dalam hari hidupnya untuk terus memiliki kualitas tinggi di dalam kerohaniannya. Salah satu cirinya dia tidak melukai orang lain. Itu saudaraku. Disakiti dia tidak menyakiti. Disakiti dia mengampuni, memberkati. Selesai. Disakiti dia mengampuni, memberkati, selesai. Itu orang-orang hebat itu. Itu orang yang di dalam Tuhan. Nanti dia bisa melihat orang yang menyakiti dia tidak lagi ingin menghancurkan orang itu, tapi dia ingin ada rasa belas kasihan kepada orang itu. Dan ciri lainnya saudaraku, orang model begini yang spiritualnya dalam, berkelas, dia tidak akan membanggakan diri atas apa yang dia miliki. Justru orang itu suka berbagi. Orang model begini juga akan turut menangis bersama dengan orang menangis. Karena hatinya dapat melebur dengan siapa saja tanpa dipengaruhi orang lain. Oleh sebab itu Tuhan membentuk kita melalui berbagai peristiwa hidup, agar nurani kita itu menjadi sempurna. Spiritual kita meningkat sampai di titik tertinggi. Kecerdasan roh kita semakin disempurnakan sampai di titik tertinggi. Amin saudaraku. Oleh sebab itu segala peristiwa hidup itu mendatangkan kebaikan atas hidupmu dan hidupku. Katakan amin saudaraku. Jadi jangan gerutu dengan hidup, tapi bidik, tapi cari jackpot ilahinya di mana. Kemarin saya ajarkan itu kan, jackpot ilahinya di mana. Artinya begini, Tuhan pasti simpan sesuatu yang baik di dalam semua peristiwa hidup. Temukan itu. Temukan itu. Karena jackpot ilahi itu bukan untukmu saja, tapi itu akan jadi berkat untukmu, untuk orang di sekitarmu, dan terutama untuk Tuhan dan kerajaannya.
Itu kalau orang cerdas rohaninya, dia bisa menemukan itu. Kalau orang bodoh rohaninya, gak pernah diasah, gerutu tok, isinya hanya menggerutu aja itu. Ngomel, gak bersyukur, itu orang bodoh. Tidak bisa mengalami, karena rohnya bodoh. Karena tidak pernah dilatih, saudaraku. Tidak pernah dilatih. Spiritual quotientnya gak ada. Tapi orang yang terus berlatih, berjuang, memandangnya dengan kodrat ilahi, dengan cara pandang Allah, beda. Hidupnya itu penuh pengharapan, penuh sukacita, penuh rahmat, beda. Meskipun keadaannya tidak baik loh. Di depan dia tuh seakan-akan banyak benteng, banyak musuh. Tapi dia bisa memandangnya dengan cara yang berbeda. Karena spiritual quotient, kecerdasan rohnya disempurnakan terus. Hebat orang-orang model begini. Gitu saudaraku. Tapi proses ini tidak mudah. Dengerin baik-baik. Proses jadi Kristen yang benar itu, rohmu sampai cerdas, sampai sempurna, itu nggak gampang loh. Tidak dalam hitungan setahun 2 tahun, saudaraku. Itu hitungannya seumur hidup. Tapi tergantung setiap kita. Saya sama Anda bisa beda. Tergantung kita mau menggarap seberapa cepat. Kita itu seperti homeschooling gitu loh. Tutornya dengan satu one-on-one, tergantung kamu. Mungkin satu sekolah homeschooling itu punya beberapa siswa homeschooling dengan strata yang sama. Tetapi kecerdasannya bisa beda. Kenapa? Karena bagaimana seseorang mau mempercepat dirinya sendiri ya masing-masing. Lah itu sama dengan kita bersama dengan Tuhan. Seberapa kamu mau cepat sama Tuhan, deep, kalau boleh dikatakan tiap hari punya deep talk, pembicaraan yang dalam dengan Tuhan. Intimasi yang dalam dengan Tuhan, beda pasti. Rohnya beda. Ngerti ya saudaraku? Jadi itu butuh perjuangan yang berat. Sangkal diri, pikul salib, matikan ego, habiskan manusia lama. Hidupkan Kristus dalam hidupmu. Maka Elohim Yahweh Bapa kita tersenyum. Tapi prosesnya gak segampang saya ngomong begini. Karena penyempurnaan ini hanya dialami oleh umat pilihan dalam PB. Diberi kesempatan. Tapi tidak semua orang PB mau melakukan itu. Termasuk orang Kristen nih. Termasuk orang yang dengerin suara kebenaran tiap hari ini. SK-nya aja tapi gak pernah berubah dia. Pokoknya SK tiap saat. Oh SK. Orang khotbah pun dinilai sama dia. Gak SK. Lagunya SK, gak SK. Aduh, bingung saya kadang saudaraku. Bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kau berubah hidupmu, memahami ini loh, cerdas rohmu. Itu saudaraku. Di dalam perjanjian lama, standar kehidupan itu diukur berdasarkan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Betul kan? Di PL. Tapi di dalam PB, tolok ukurnya itu pikiran dan perasaan Allah itu sendiri. Maka kalau kita melewati satu hari tanpa menyadari berkat kekal yang Tuhan sediakan, kita akan bodoh saudaraku. Kita tidak akan mencapai kesempurnaan di mata Allah. Makanya tiap hari pasti ada berkat Tuhan yang baru. Katakan amin. Baik dibungkus dengan masalah, baik dibungkus dengan kebahagiaan, baik dibungkus dengan apapun. Tapi kita harus menemukan bahwa pasti ada berkat kekal yang Tuhan sediakan di tiap harinya. Maka kita harus mengejar ketertinggalan itu. Kita harus menemukan mutiara itu. Kita harus menemukan jackpot ilahi itu. Jangan sampai kesempatan itu hilang begitu saja. Maka kalau hari ini ada anak-anak muda yang getol dengerin renungan-renungan begini, Anda bersyukur. Sejak dini Anda mengenal kebenaran. Karena jadi Kristen yang sesungguhnya itu bayarannya mahal. Dan kalau kau dengar begini dan kau praktek, kau renungkan, kau praktek, kau minta Roh Kudus tuntun, kau berjuang jatuh bangun, tuamu nanti kau akan menjadi pribadi yang sempurna di mata Allah. Dibanding kami-kami ini yang sudah berusia. Betul saudaraku. Jadi anak-anak muda yang dengerin ini, kalau Anda jangan sambil lalu ya. Anda coba renungkan baik-baik setiap kalimat renungan ini.
Anda getol berjuang hidup benar. Lihat omongan saya, betul apa enggak? Pasti Anda diberkati Tuhan suatu hari nanti. Di masa tuamu kau akan jadi man of God-nya Tuhan. Gitu saudaraku. Karena pada hakikatnya hidup akan terasa bermakna apabila kita memiliki tujuan dan target yang jelas. Target utama kita adalah kekekalan bersama dengan Bapa dan Tuhan Yesus. Maka setiap hari kita harus mengumpulkan harta di surga. Harta ini tidak bisa diperoleh dengan mudah dan instan. Tetapi adalah semuanya ini, harta di surga itu adalah proses akumulasi dari setiap jenjang kehidupan yang kita kumpulkan sejak kita hidup di bumi. Karena sesungguhnya harta di surga merupakan kesempurnaan di dalam Tuhan. Maka dari itu dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Yang dimaksud ini artinya apa? Pengertian kita kepada kebenaran. Kalau matamu tidak pernah melihat kebenaran yang benar, kamu akan gelap hidupmu. Jika kita hanya menjadi orang Kristen yang baik saja secara moral, tidak mencuri, tidak ini, tidak ya, iblis pun santai, saudaraku. Gak ada bedanya kita dengan orang di luar sana. Semua agama mengajarkan hal itu. Tetapi Kristen mengajarkan jalan hidup Kristus di atas kebaikan moral, jauh di atas itu. Karena standar kita adalah Kristus itu sendiri. Itu yang dimau Elohim Yahweh Bapa kita. Maka kau dan saya mau tidak mau, saudaraku, harus sampai ke jenjang menjadi pribadi yang memiliki kodrat ilahi, natur ilahi. Baik itu bukan harus mikir dulu, ngampuni harus mikir dulu, memaafkan harus mikir dulu, harus menimbang-nimbang, bukan begitu lagi. Tapi sudah jadi natur, gak bisa jahatin orang, gak bisa bohong, gak bisa buat dosa lagi, gak bisa cinta uang lagi, gak bisa gibahin orang lagi. Itu loh, itu natur. Lah, merubahnya itu butuh waktu panjang. Dan setiap kita bertanggung jawab merubah hidup kita. Karena roh kita berasal dari Allah. Allah menghendaki agar roh yang ditempatkannya dalam diri kita itu memiliki nurani dan kesadaran seperti Allah itu sendiri. Amin, saudaraku. Ya, maka kalau kita pahami bahwa pribadi Yesus itu pun dipenuhi logos, yang juga merupakan kepenuhan Allah itu sendiri, sehingga ia berpikir dan bertindak seperti bagaimana seharusnya. Maka dari itu, saudaraku, hari ini kalau kita mau berkata aku mau seperti Yesus, mau tidak mau, kau dan saya harus kepenuhan Allah. Kita harus hidup di dalam pimpinan roh Bapa itu sendiri, Roh Kudus itu. Dan kita harus menghidupkan Spirit Yesus, Roh Kristus, Spirit Yesus itu dalam hidup kita. Sehingga kehidupan kita benar-benar memancarkan kehidupan yang tepat, yang dimau oleh Sang Pemilik hidup kita. Amin, saudaraku. Kita harus punya kemampuan berpikir dan berperasaan seperti Allah itu. Sampai di titik-titik di mana kita tidak lagi bisa melukai hati Bapa kita, karena kita sendiri pun sudah tidak bisa lagi berbuat dosa. Tidak bisa jahatin orang, udahlah, gampang lah, sudahlah, ampunilah, hal-hal begitu udahlah, lewatlah, selesai. Ngerti gak, saudaraku? Makanya latihan yuk, latihan. Jangan iri sama orang, jangan jahat sama orang. Masing-masing kita memproses batin kita, hati kita, pikiran kita, mulut kita, supaya pada akhirnya nanti kita dilayakkan bersama-sama dengan Kristus, dimuliakan bersama-sama dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu, jangan sampai berkat-berkat kekal yang Allah sediakan tiap hari terlewatkan hanya karena kita kurang fokus, kurang detail terhadap perkara-perkara kecil-kecil yang terlewat dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Berjuanglah bersama, saudaraku. Saya berjuang, Anda berjuang. Jangan berhenti berjuang sampai kita menutup mata. Amin, saudaraku ya. Kita mau kumpulkan harta kita di surga, dimulai dari hari ini.
berproses. Sungguh-sungguh rohmu harus diproses untuk semakin hari semakin sempurna. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.